sholat witir tadi, ya udah berarti tengah malam nggak usah sholat witir. Intinya jangan sampai ada 2 witir dalam satu malam, nggak boleh ya. Nah, maka amal ibadah puasa tentu semuanya akan dilipat gandakan, ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga semua amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, infak, sedekah, berbakti dan yang lainnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir yang ingin yang sampaikan adalah teruslah istiqomah sebagaimana kita berada di bulan Ramadan. Jangan bulan Ramadan, Masya Allah, semangat dia baca Quran, semangat dia ibadah, tiba-tiba selesai bulan Ramadan kembali dia malas-malasan. Yang tadinya jujur di bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan kembali dia berdusta, kembali berbohong. Yang tadinya dia berbakti di bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan tetap kembali dia mencaci maki orang tua, tidak mau menjenguk orang tua, tidak mau berbakti kepada orang tua. Jangan, ya, jangan. Maka oleh karena itu, jadikan bulan Ramadan ini ada imtihan, ujian, dan juga latihan bagi kita, melatih kita jadi hamba yang jujur, melatih kita jadi hamba yang sabar. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sabar itu ada batasnya atau tidak ada batasnya? Ada batasnya. Sering belum dengar ya, sabar ada batasnya katanya, nggak tahu kata siapa itu. Yang benar sabar itu tidak ada batasnya. Kenapa? Karena pahala sabar itu juga sama, nggak ada batasannya. Orang kalau bersabar, berapa batasan pahalanya? Nggak ada. Selama dia bersabar, selama itu pahalanya mengalir, nggak ada batasannya. Makanya nih jamaah muslimat ya, kalau suaminya kawin lagi sabar. Selama dia sabar, selama itu dia mendapat pahala. Ya Pak Ustadz, sabar dan sabar, tetapi hancur hatiku berkeping-keping. Sabar ya, yang penting madunya itu solehah, tidak bermaksiat. Pokoknya sabar ya, sabar. Manis ya. Ya, sabar. Kemudian sabar itu ada etikanya, Bapak-bapak Ibu. Sabar itu ada adabnya, ada etikanya. Saya akan sebutkan minimal 3 saja ya, karena waktu mungkin nanti banyak tanya jawab. Ini yang terakhir. Saya sebutkan ada 3 etika, ada minimal 3 etika di dalam bersabar. Etika yang pertama, sabar itu harus di awal-awal ditimpa musibah. Jangan sesudah sehari, 2 hari, 3 hari baru dia bilang sabar. Oh, sudah terlambat. Kalau mau sabar langsung seketika. Contoh ya. Contohnya hari ini, hari apa ini? Hari Kamis. Qadarullah, takdir Allah, diambil anaknya oleh Allah, meninggal. Nah, hari ini kalau anak meninggal, sabar hari ini. Jangan menggerutu, nangis-nangis. Setelah 3 hari baru dia bilang kepada Allah, ya Allah kalau gitu saya sabar deh. Sudah telat. Yang namanya sabar, hari ini diambil, hari ini juga harus bersabar. Siapa wanita yang terkenal sabar? Siapa wanita terkenal sekali dia sabar? Anaknya meninggal, tetap dia sabar. Siapa itu? Namanya Ummu Sulaim, atau yang kita kenal dengan Rumaisah. Suatu hari anaknya meninggal, masih kecil, anaknya meninggal. Suaminya lagi keluar, tidak ada di rumah. Mungkin dia keluar 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Anak meninggal. Pas suaminya mau datang, kan anak sedang meninggal ya. Suaminya mau datang, anak meninggal. Ummu Sulaim bilang kepada masyarakat, masyarakat nanti kalau suami saya datang diam-diam, jangan kasih tahu. Nanti saya kasih tahu anaknya meninggal. Tolong jangan ribut ya. Kalau suami saya datang diam-diam, jangan kasih tahu. Akhirnya Ummu Sulaim sebelum suaminya datang dia mandi dulu, mandi, kemudian maca yang cantik.
baik. Kemudian datang suaminya, ya. Datang suaminya. Gimana kabar? Anak kita gimana, sehat? Iya, alhamdulillah. Anak kita sedang istirahat. Anak kita sedang istirahat, lagi tenang. Jangan diganggu dulu. Karena waktu itu malam hari. Akhirnya suaminya kan melihat kok tumben mandi, tumben macet, cantik banget malam ini, ada apa ya? Kalau begitu ayo layani saya. Nah, dilayani suaminya. Anak meninggal masih sempat mandi, masih sempat mayas-mayas, masih sempat berhubungan suami istri. Luar biasa sabarnya Ummu Sulaim. Anaknya meninggal, tetap dia berbakti kepada suaminya. Kalau pelunggu gimana? Kalau anak meninggal masih berhubungan sama istri, nggak sempat ya. Pasti kepikiran anak. Karena beda, memang Ummu Sulaim itu orang yang sangat sabar. Setelah selesai berhubungan, mandi, besar dan seterusnya, baru beliau pelan-pelan ngomong kepada suaminya, Mas atau Bang ya, wahai Tolha, dia mengatakan, gimana pendapatmu kalau ada tetangga nitipin barang ke kita, kemudian suatu hari tetangga itu datang ngambil barangnya, kita kasih atau gimana Bang? Tolha menjawab, iya pastilah Mi, kita kasih dong, kan itu titipan. Kalau orang mau ngambil titipannya, masa kita nggak kasih? Kita kasih lah. Oh begitu ya Bang? Iya istriku. Baik begini Bang, saya mau jujur bahwa anak itu kan ditimpa dari Allah. Itu betul, emang ada apa? Nah, anak mau kasih tahu ya bahwa hari ini Allah mengambil titipan tersebut. Jadi abang kasih ya, jangan marah ya. Oh begini, baru tahu dia. Setelah selesai berhubungan, enak-enakan dan seterusnya, baru jujur istrinya. Oh astagfirullah. Akhirnya Pak, dia tahu bahwasanya anaknya telah diambil. Maka itu titipannya, anak ini titipan. Kalau Allah ngambil titipan itu ya udah sabar, ridho sambil membaca doa yang tadi. Apa doanya tadi udah perlu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Rasulullah mengatakan, saya membaca doa niki, maka pasti Allah akan ganti musibahnya dengan yang lebih baik. Contoh anak kita meninggal, baca doa ini, insya Allah nanti Allah ganti dengan anak yang lebih baik ya daripada yang meninggal. Istri meninggal, berdoa dengan doa ini, insya Allah Allah ganti dengan istri yang lebih baik. Suami meninggal, berdoa dengan doa ini, insya Allah diganti dengan yang lebih baik. HP smart HP yang bagus, Samsung atau Oppo, Lenovo dan seterusnya hilang, qadarullah takdir Allah hilang. Udah nggak usah menggerutu, nggak usah nyalain siapa-siapa, berdoa, insya Allah diganti dengan HP yang lebih baik. Ini yang pertama, etika pertama. Etika yang kedua di dalam bersabar, adalah yaitu jangan gampang mengeksposnya. Musibah yang ditimpakan oleh Allah jangan mudah disebarluaskan, diekspos ya. Cukuplah kita dan Allah yang tahu. Karena ini musibah dari Allah, kita harus sabar, maka tidak perlu disebarluaskan kemana-mana. Kalau tidak penting ya, tapi kalau ada kepentingan seperti dokter nanya ya, tapi kita kasih tahu. Seorang ulama pernah mengatakan, "Dhahabat 'aini mundu 40 sanatan, ma dzakartuha li ahadin." Seorang ulama pernah berkata, mataku sebelah rabun tidak bisa melihat yang sebelah ya. Mataku sebelah katanya rabun tidak bisa melihat selama 40 tahun. Tapi aku tidak pernah menceritakannya kepada siapapun, karena dia betul-betul sabar. Ini kan ditimpa oleh Allah, ditimpa musibah, takdir Allah, matanya tidak melihat sebelah. Akhirnya dia sabar ya, tidak diceritakan kepada siapapun, cukup dia dengan Allah yang tahu. Kalau sekarang ya baru sakit gigi sedikit langsung ditulis di Facebooknya. Sial banget gue sakit gigi nih hari ini. Seolah-olah
kepada Allah. Siapa tahu dikasih saking itu digugurkan dosanya, baru tumpah kopinya langsung ditulis di statusnya di BBM, di Facebook, di WA. Siang nggak jadi gue ngopi tumpah nih. Nah, atau dia mau berangkat sekolah hujan, langsung disalahkan hujan. Siang hujan, padahal hari ini gue mau gajian nih di kantor. Nggak jadi, padahal mobil baru dicuci nih, motor baru dicuci, siang banget di hujan. Padahal hujan ciptaan Allah, disalah-salahkan hujan. Tidak boleh. Jadi jangan gampang menyebarluaskan apa yang ditimpa kita oleh Allah. Cukuplah kita sabar, hanya Allah dan kita yang tahu. Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal? Kenapa? Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali muridnya siapa? Ayo, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya siapa? Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal suatu hari dia keluar dari rumahnya, ketemu sama orang, ditanya Imam Ahmad, "Ya Imam, kaifa haluk?" Orang ini nanya sama Imam Ahmad, "Wahai Imam Ahmad, how are you today? Gimana kabarmu?" Imam Ahmad menjawab, "Alhamdulillah, ana min khairin wa'afiyah." Alhamdulillah, hari ini saya baik-baik saja, sehat walafiat, alhamdulillah. Tapi orang ini malah nanya lagi dia. Apa katanya? "Loh, bukannya tadi malam engkau menggigil? Bukannya semalam kamu meriak, Imam Ahmad?" Padahal kan tadi Imam Ahmad sudah jawab, sudah menutupi musibah yang tadi malam gak mau disebarluaskan. Orang ini malah nanya, mungkin yang semalam. Dia bilang, "Bukannya tadi malam kamu menggigil? Bukannya semalam kamu meriak?" Akhirnya Imam Ahmad marah. "Wahai fulan, kan tadi anak udah jawab. Kan tadi ente nanya nih gimana kabar saya sekarang. Saya jawab, alhamdulillah saya sehat walafiat. Tolong jangan ente mengungkit musibah-musibah yang tadi malam. Biarlah cukup ana dan Allah yang tahu. Ana ridho. Betul tadi malam saya menggigil. Betul tadi malam saya meriak. Tapi ngapain ana sebarluaskan ke orang-orang seolah-olah saya tidak ridho, saya menggigil. Saya tidak ridho ditimpa musibah. Tidak usah. Cukuplah kita dan Allah yang tahu. Jangan mudah sebarluaskan. Ini biasanya ibu nih. Kita datang di ibu minjem uang 100.000 nih, anak saya mau opnam. Langsung dia bilang, jangan 100.000, saya punya utang di sana, utang beras sana, utang semuanya disebut. Padahal memang itu takdir Allah, dia mengutang, siapa tahu nanti Allah kasih rezeki, tapi semuanya disebut ya. Disebutkan, udah cukup aja bilang, nggak ada uang, nggak perlu lagi disebutkan. Saya aja punya utang sana sini, di bank juga sana, nggak usah ya, tidak usah. Tapi kalau kebaikan kita dianjurkan menceritakannya. Wa amma bini'mati rabbika yang kedua, yang terakhir, etika di dalam bersabar yang terakhir adalah kalau ditimpa musibah tidak boleh menggerutu. Tidak boleh menggremon ya kalau bahasa makannya. Jangan menggremon, jangan menggerutu, jangan. Tapi kalau ditimpa musibah dianjurkan kita berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Udah ini. Ada belum? Udah apa ya? Ummu Salamah, tahu Ummu Salamah ya? Ummu Salamah ketika suaminya ikut berperang meninggal Abu Salamah. Kata Allah, sudah takdir Allah meninggal Abu Salamah. Padahal Abu Salamah orang yang soleh banget, rajin ibadah. Tiba-tiba diinformasikan kepada Ummu Salamah, Ummu Salamah, suami ibu meninggal, yaitu Abu Salamah setelah meninggal. Beliau sabar sekali ya, sabar, langsung membaca doa yang tadi. Ternyata benar, dikabulkan oleh Allah. Akhirnya Ummu Salamah ini punya suami namanya Abu Salamah,
digantikan oleh orang yang lebih baik sama Allah. Siapa yang menikahi Ummu Salamah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh dong lebih baik Rasulullah daripada Abu Salamah. Gara-gara dia berdoa Ummu Salamah dengan doa tadi, maka benar digantikan suaminya yang soleh itu dengan orang yang lebih soleh, yaitu Nabi langsung ya, yang menikahinya. Luar biasa. Maka kalau ada musibah ya, jangan langsung menggremon, jangan langsung menggerutu, jangan menggerutu, langsung kita berdoa ya. Banyak musibah ya, ada penyakit, ada tabrakan, ada musibah, banyak musibah. Jangan menggerutu. Hari tahun ini padinya tidak gagal panen, cabenya gagal panen, stroberinya gagal panen. Jangan menggerutu, jangan menyalahkan takdir, tapi cukup kita berdoa, siapa tahu diganti dengan tanaman-tanaman yang lebih bagus, lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit tausiah yang bisa Tiang sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya Tiang mohon maaf. Sebelum Tiang tutup, maka Tiang buka tanya jawab ya bagi jamaah baik kaum muslimin dan juga kaum muslimat. Nah, silakan. Nah, silakan. Jangan malu-malu ya. Kalau bahasa Jawanya apa? Ojo apa? Jalan. Jangan malu-malu. Ojo apa ya? Ojo lari jangan lupa. Tapi kalau jangan malu, ojo isim. Isim. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama terkait dengan panti asuhan anak yatim yang kita urus, kemudian di selanjutnya supaya tidak dana ini yang 1.000 atau 2.000 menjadi penghalang dan seterusnya. Nah, jadi tatkala kita membuka panti asuhan yaitu anak yatim, maka harus dana yang memang untuk anak yatim harus kita peruntukkan untuk anak yatim ya, tanpa dicampur dengan yang lain atau tanpa diambil meskipun hanya 500 atau 1.000 dan seterusnya, tidak, tapi betul-betul murni kita berikan kepada anak yatim. Dan namanya mengatakan anak yatim maka seperti orang yang memakan api masukkan di dalam perutnya. Maka sebagai pengurus panti asuhan harus betul-betul kita perhatikan masalah harta ini, masalah harta benda. Kalau bisa khusus ada bendahara khusus, bendahara panti asuhan khusus, jangan tercampur dengan bendahara DKM, bendahara perusahaan dan seterusnya ya. Khawatir bercampur harta yatim dengan harta-harta yang lainnya. Nah, jadi harus kita perhatikan masalah dan ini ya. Dan juga orang yang menyatukan anak yatim betul, sebenarnya yang disampaikan tadi oleh Bapak Cadus ya. Rasulullah bersabda, "Ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah wa asyara bis-sababati wal wusta." Aku dan juga orang yang menyantuni, yang menanggung anak yatim di surga nanti bagaikan seperti ini, sambil mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah dekat dengan Rasulullah di akhirat. Maka berbahagialah bapak-bapak dan ibu yang mengurus atau yang membuat panti asuhan, yang mengurus anak yatim. Belum ada asrama, dibikin ruang tamunya dulu untuk jadi rumah yatim. Itu yang luar biasa sekali ya. Belum ada asrama, sambil menunggu para donatur dan seterusnya, dijadikan sebagian rumahnya dulu, ruang tamunya dulu umpamanya sebagai tempat tidurnya ya, sebagai asrama yatim dan seterusnya. Insya Allah itu rumah semakin barokah insya Allah, dan semakin dimudahkan oleh Allah. Intinya terkait dengan dana maka tetap ya, tidak boleh campur baur. Dan ingat yang namanya yatim yang mana? Yatim itu adalah kata para ulama, man mata abuhu wa huwa ibnu saghir lam yablugh. Anak yatimnya itu orang yang meninggal ayahnya dan sementara dia masih kecil belum balik.
Kalau sudah SMA Pak Ustaz gimana? Oh, tidak termasuk yatim ya. Karena dia juga meninggal oleh ayahnya, meninggal oleh dia. Tapi dia bukan yatim ya. Dia bukan. Karena yang namanya yatim adalah yang meninggal ayahnya sementara dia masih kecil, masih SD, SMP. Kalau ibunya meninggal gimana? Bukan. Kalau ibunya meninggal bukan. Tapi piatu namanya bukan yatimnya. Karena ibunya yang meninggal. Tapi kalau ayahnya yang meninggal, nah ini yang dimaksud dengan yatim. Kalau untuk binatang hewan ya kayak ayam, kambing dan seterusnya. Nah kalau untuk binatang yang dikatakan yatim kalau ibunya meninggal, kebalikannya ya. Kalau kita sebagai manusia disebut yatim, siapa yang meninggal? Ayahnya. Kalau hewan, kalau binatang disebut ayam itu anak-anak ayam yang yatim kalau apanya meninggal? Ibunya, ya induknya. Ada burung di sanggarnya banyak anak yatim. Banyak anak-anaknya burung itu. Kalau ibunya, induknya meninggal, maka dia yatim namanya kalau binatang ya. Kalau kita beda, kalau manusia yang disebut yatim yang meninggal ayahnya. Kalau ibunya meninggal belum, karena ayahnya masih tua, cari nafkah sana sini, atau dia PNS atau masih banyak tulis sana sini dan seterusnya. Tapi dia termasuk piatu, masuk piatu. Kalau mau dikasih juga bisa mungkin ayahnya ini mungkin sudah tua atau mungkin